Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, untuk mata pelajaran administrasi umum, kita akan membahas jabatan dan tugas pada kegiatan administrasi. Masih bersama dengan saya, Hajrani Darwis SPD. Untuk mata pelajaran ini, kita masuk kepada kompetensi dasar 32, yang mana kita akan mempelajari menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. 42. Membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari yaitu jenis jabatan dan tugas kegiatan administrasi. Mari kita bahas jenis jabatan. Apa sih yang dimaksud dengan jenis jabatan? Jenis jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Adapun jenis jabatan pada kegiatan administrasi meliputi kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor, manajerial, staf atau pembantu ahli, kepala personalia atau HRD, dan kepala tata usaha atau kepala administrasi. Selanjutnya akan kita bahas siapa yang dimaksud kepala kantor atau pimpinan kantor, yaitu orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas, pekerjaan personal, mengatur mekanisme kerja dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan dari mekanisme pekerjaan kantor. Berikutnya kita akan membahas manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling. Jabatan manajerial adalah jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya, manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana, dan orang yang memegang kendali atas manajerial ini disebut sebagai manajer. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa yang dimaksud dengan staf atau pembantu ahli. Staf atau pembantu ahli, jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contoh, staf produksi, staf akuntan atau bagian keuangan, staf pemasaran, staf gudang, dan staf lainnya yang berada pada perusahaan. Jenis jabatan berikutnya pada kegiatan administrasi adalah kepala personalia atau biasa dikenal dengan nama HRD, yang mana HRD adalah singkatan dari Human Resource Department. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur serta mengoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas jenis jabatan pada kegiatan administrasi untuk kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan yang biasanya meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor.
Selanjutnya, kita akan membahas apa sih tugas dari kegiatan administrasi. Adapun beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh administrasi perkantoran meliputi filing atau rekap data. Filing atau rekap data ini merupakan tugas administrasi umum dalam sebuah kantor. Selanjutnya menjawab telepon masuk. Dalam menjawab telepon masuk, seorang administrasi harus memiliki kode etik yang ramah dalam menjawab segala telepon yang masuk. Kemudian pembuatan surat. Surat yang diurus oleh seorang staf administrasi biasanya bersifat resmi dan memang merupakan kebutuhan kantor. Selanjutnya melakukan penjadwalan. Penjadwalan yang dilakukan oleh staf administrasi di perusahaan meliputi jadwal pertemuan tamu dengan kantor tempat dia bekerja. Penjadwalan yang dilakukan lebih bersifat universal dan bukan privat, seperti penjadwalan yang dilakukan oleh sekretaris terhadap jadwal tamu dan direktur. Selanjutnya front office. Seseorang yang berada di posisi front office harus pandai dan cakap berkomunikasi agar dapat mengkondisikan suasana serta pelayanan pada perusahaan tempat dia bekerja. Nah, demikianlah pemaparan untuk administrasi umum, semoga bermanfaat. Assalam.